Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salsabila, kembali di program Salsa Talk Show. Hari ini sahabat Salsabila, Isra yang menemani 1 jam ke depan, dari jam 10 hingga nanti di jam 11 waktu Salsabila FM. Sahabat Salsabila, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang nantinya akan membedah sebuah materi tentang kesehatan. Sahabat Salsabila mungkin sedikit agak kebingungan terkait apa sih BPJS dan fasilitasnya itu seperti apa, bagaimana nantinya ketika akan pindah fasilitas kesehatan. Kita sengaja datangkan satu narasumber. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sampang. Beliau adalah Ibu Dia Susanti yang memang sudah paham terkait bagaimana aturan di BPJS. Salsabilafm.com di YouTube kita. Sahabat Salsabila bisa nanti ketika ingin tahu lebih jauh, bisa sahabat Salsabila pakai SMS atau WhatsApp ke nomor radio Salsabila FM. Sebelum kita masuk, kita sapa dulu narasumber kita yang hadir di radio Salsabila FM. Beliau Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sampang. Beliau adalah Ibu Dia Susanti. Assalamualaikum Ibu Dia. Waalaikumsalam Mas Isra. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sesuai dengan cuaca. Oke, Kepala BPJS harus baik terus. Nggak boleh sakit ya. Alhamdulillah. Sahabat Salsabila, seperti diketahui beliau Ibu Dia sudah 2 kali ke radio Salsabila FM. Artinya ketika sahabat Salsabila ini mendengar nama Ibu Dia, pasti sahabat Salsabila tahu, oh Bu Dia itu ternyata Kepala BPJS Kabupaten Sampang. Ketika sahabat Salsabila ada permasalahan atau hal-hal yang tidak tahu, selain nanti komunikasi kita atau interaktif kita hanya terbatas 1 jam sampai jam 11, sahabat Salsabila bisa nanti langsung konfirmasi atau datang ke kantor BPJS Kabupaten Sampang. Ibu, hari ini atau siang ini kita akan membahas kemudahan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini mungkin ada beberapa masyarakat atau warga Kabupaten Sampang yang tidak paham atau yang kurang paham terkait kepindahan fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan menggunakan BPJS. Sebelum kita ke tema, mungkin sedikit masukan dari Ibu atau penjelasan BPJS Kesehatan itu sih apa dan fungsinya untuk apa? Mungkin sedikit untuk materi awal terkait BPJS ini, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Mas Isra. Ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada. Alhamdulillah, puji syukur ya, kita diberi kesempatan kedua kali ini untuk bisa menyapa seluruh sahabat Salsa dimanapun berada. Tentunya tidak bosan-bosannya BPJS Kesehatan selalu memberikan informasi secara masif di masyarakat, dan tentunya memang informasi ini harus terus disampaikan ya. Betul. Supaya melekat di masyarakat. Tapi ini pun kami sudah berupaya masif ya, tapi tetap saja masyarakat masih ada yang bingung. Ada yang bingung ya. Terutama untuk bagaimana sih untuk kemudahan pindahin fasilitas kesehatan tingkat pertama saya. Ya, gitu. Kenapa topik ini kita angkat ya, supaya masyarakat lebih smooth lah, lebih enak nanti saat berobat gak bingung. Nah, terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Mas Isra, apa itu ya BPJS Kesehatan. Ya, BPJS Kesehatan ini adalah institusi yang menangani jaminan kesehatan nasional, Mas Isra. Sesuai dengan amanat Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 pembentukan BPJS sendiri. Jadi memang BPJS Kesehatan diamanahi oleh pemerintah mengelola jaminan kesehatan nasional. Nah, tentunya mengelola jaminan kesehatan nasional ini membutuhkan sebuah alur dan sebagainya supaya tertib ya. Nah, terkait dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sendiri, itu salah satu dari alur layanan kesehatan. Tentunya bagaimana cara nanti masyarakat berobat. Jadi tidak, masyarakat nanti bingung ya. Saya sudah punya ini misalnya kartu KIS, saya sudah punya KIS digital gitu. Betul, ya. Lalu memakainya ini gimana? Gitu bingung. Nah, mungkin alur pertama adalah pada saat masyarakat mengalami sakit, datang pertama adalah di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Contohnya, Bu? Contohnya puskesmas. Puskesmas ya. Dokter keluarga, klinik. Apabila berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, membutuhkan rujukan, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, maka nanti akan
diberikan rujukan. Tapi kalau tidak berarti pulang sembuh. Itu Oke. kalau kondisi yang sakitnya tidak mengancam nyawa. Ya misalnya kalau sakitnya mengancam nyawa dan harus segera, jadi Diruyuk. tidak perlu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, namun bisa langsung ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, langsung UGD-nya. Oke, berarti itu tidak harus minta surat rujukan. Iya betul. Dan surat rujukan itu tidak diminta ya. Itu ada advis dokter memang. Jadi ini perlu ditekankan oleh masyarakat bahwa ke fasilitas kesehatan yang pertama itu bukan tempatnya rujukan, bukan tempatnya untuk minta rujukan, bukan, tapi tempatnya untuk berobat gitu ya. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah sebuah layanan, layanan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan paripurna komprehensif, diantaranya adalah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Contohnya promotif itu adalah meningkatkan derajat kesehatan, contohnya ada penyuluhan di SD yang betul, FKTP, ataupun preventif itu ada screening kesehatan, atau yang sekarang kita lagi dengar itu ada pemeriksaan kesehatan gratis itu salah satu bentuk preventifnya. Lalu kuratifnya apa? Mengobati, kalau ada masyarakat yang datang ke KTP maka diobatin sampai sembuh. Lalu rehabilitatif adalah penyembuhan ya, rawat jalan ya semua adalah pelayanan di FKTP ini, bisa rawat jalan maupun rawat inap. Nah, tapi kadang ekspektasi masyarakat ini beda-beda, Bu. Nah, ada orang yang dilayani di FKTP, contoh di puskesmas A, di dokter keluarga A, atau di klinik A, itu dengan fasilitas yang ada di FKTP tersebut merasa nyaman. Tapi ada juga ekspektasi masyarakat yang dia dilayani di FKTP tersebut merasa tidak nyaman ya. Saya mau pindah aja. Betul. Mau pindah aja. Ini gimana? Apalagi kalau wilayahnya Pantura. Mau ke BPJS Kesehatan jauh. Wilayahnya kan di Sampang, jauh kan. Nah, jadi ini ada kemudahan gitu ya. Kemudahan inilah yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ingin mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat. Banyak inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, tentunya untuk kepuasan pesertanya. Nah, ini salah satu kemudahan ya, kemudahan untuk memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat yang ingin mengajukan perpindahan. Jadi tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi tidak rumit sekarang, zaman sudah berubah gitu ya. Jadi sudah zaman digital. Jadi itu salah satu fungsi dari BPJS Kesehatan adalah memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Terkait kita berbicara tadi FKTP ya Bu ya. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Banyak yang nanya FKTP itu di mana saja Bu? Mungkin bisa secara detail atau pelan-pelan sih masyarakat biar paham. Apakah FKTP itu harus langsung ke RSUD atau ke dokter spesialis? Mungkin ada sedikit jabaran dari Ibu Diah. Ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama ini adalah fasilitas pelayanan non spesialistik. Non spesialis. Berarti bukan dokter spesialis ya? Oke. Jadi ini dilayani tersebar di 45 FKTP di Sampang. 12 dokter keluarga. 12 dokter keluarga. 3 dokter gigi, 8 klinik dan 22 puskesmas. 22 puskesmas. Tersebar di wilayah Sampang. Jadi kalau untuk mengetahui masyarakat di mana titik lokasi semua fasilitas kesehatan ini, yang pertama ini ada menu info lokasi vaskes di mobil JKN. Sudah bisa diakses di mobil JKN. Masih sudah ada. Sudah ada lah. Sudah Bu. Di menu info lokasi vaskes. Ternyata memang sahabat Salsabila, FKTP itu memang di Sampang, mungkin bisa dicatat oleh sahabat Salsabila. Ini 12 dokter praktek perorangan, 3 praktek gigi perorangan, 8 klinik Pratama dan 22 puskesmas. Berbicara klinik Pratama itu seperti apa Bu? Mungkin masyarakat ada yang kurang paham. Klinik Pratama itu kayak apa contohnya gitu Bu? Iya. Klinik Pratama sama prinsipnya adalah dia layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama, tapi dia dalam bentuk klinik yang dikelola oleh baik pemerintah maupun swasta. Gitu. Ya,
Oke, dan jadi sahabat Salsabila, ini fasilitas kesehatan tingkat pertama, ini perlu dicatat oleh sahabat Salsabila. Artinya tidak boro-boro ketika memang saat ingin memeriksakan diri karena sakit, langsung ke RSUD. Artinya bisa juga, namun ketika sakit atau diagnosa itu memang harus dirawat di RSUD. Kalau memang bisa di puskesmas, itu di puskesmas kayak gitu, Bu? Ya betul. Kalau bisa di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya sebaiknya di fasilitas kesehatan tingkat pertama supaya rumah sakit ini tidak menjadi tanda kutip ya puskesmas raksasa gitu. Betul, ya. betul, betul. Jadi memang pelayanan di rumah sakit ini khusus untuk pelayanan spesialistik saja. Yang pelayanan non spesialistik memang diarahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, tapi pertanyaannya begini, Bu. Ketika masyarakat itu masih belum tahu dan masih belum paham apakah ini harus ada rujukan atau tindak lanjut ke RSUD atau daerah setempat, karena kan begini, sakit bagaimanapun masyarakat pasti larinya ke puskesmas dulu. Betul. Artinya ada beberapa masyarakat yang bilang nggak boleh langsung ke RSUD, harus ke puskesmas terlebih dahulu. Ya. Apakah itu kondisional, Bu? Ya, kalau untuk pelayanan yang tidak gawat darurat, Oke. memang sebaiknya ke Puskesmas ya. kesehatan tingkat pertama dulu. Jadi contohnya cuma batuk pilek, Iya. pusing, masa harus ke rumah sakit? Betul, gitu betul, kan? betul. Kan bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Oke. Nanti kalau memang tidak sembuh, tetap akan dirujuk oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena kenapa? Kalau semua nanti larinya langsung ke rumah sakit, Oke. tadi saya bilang rumah sakit nanti jadi puskesmas raksasa, gitu kan? Iya. Jadi nanti di sana bisa jadi pelayanannya membludak yang seharusnya bisa ditangani Oleh puskesmas setempat. RKTP. Oke. Dan begini, Bu, ketika ada pengguna BPJS itu yang lokasi daerahnya kebetulan ada di kota yang notabene dekat dengan RSUD, dia kambuh penyakitnya, apakah harus lari ke puskesmas ke rumah atau bisa langsung ke RSUD itu meskipun diagnosanya nggak begitu gawat darurat, Bu? Iya. Di puskesmas kan juga ada UGD, Pak. Oh gitu. Enggak, soalnya masyarakat itu lagi perjalanan keluar, Iya. kebetulan ke kota, vaskesnya ada di Pantura kayak gitu. Apakah harus ke Pantura dulu atau bisa langsung Tidak, ke RSUD ya? Tidak, Pak. Ke puskesmas terdekat. Iya. Oke, meskipun di kota itu berarti ke puskesmas terdekat dulu. Puskesmas terdekat. Oke. Prinsipnya adalah di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat yang ada di situ, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan di Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 wajib untuk melayani maksimal 3 kali untuk fasilitas untuk yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Artinya peserta tersebut tidak terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama, namun terdaftarnya misalnya di Pantura. Betul. Nah, pada saat perjalanan tiba-tiba dia sakit, dan sakitnya itu tidak mendadak, misalnya tidak, artinya sakitnya tidak mengancam nyawa. Berarti dia ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Oke. Dan itu gratis, Bu ya? Iya, betul. Tetap gratis meskipun bukan vaskes awalnya. Karena maksimal 3 kali dilayani. 3 kali dilayani. Oke. Yang Nah, tidak terdaftar, yang di luar domisili. betul, ya. Nah, Bu, bagaimana cara mendaftar FKTP, Bu? Ya, tentunya cara mendaftar FKTP kami ada layanan, ada dua. Ada dua. Ya, layanan tatap muka sama layanan Yang pertama, non tatap muka. Oke. Untuk layanan tatap muka berarti masyarakat ketemu langsung dengan petugas BPJS Kesehatan. Oke, Jadi bisa dijelaskan secara detail ketemunya nanti di mana itu, Bu? ketemunya bukan di kafe ya. Ketemunya berarti di kantor BPJS Kesehatan. Yang terletak di mana, Bu? Di Jalan Samsul Arifin. Oke. Jalan Samsul Arifin, di situ nanti peserta berhadapan langsung dengan petugas BPJS Kesehatan. Jadi nanti peserta menyampaikan kebutuhannya. Kebutuhannya mau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, nanti bisa dilayani oleh petugas kami, itu yang tatap muka. Oke. Lalu ada kemudahan juga yang pelayanan non tatap muka. Artinya zaman sudah sekarang apalagi Gen Z ya. Iya, nah, betul, Bu. Gen Z ini kan kita harus mendekat juga dengan Gen Z nih. Dia suka scroll HP gitu ya. Iya. Artinya BPJS tahu kebutuhan tersebut sehingga melakukan inovasi-inovasi, peserta tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan tapi bisa mengakses layanan kesehatan. Keren nggak tuh, Pak? Betul lah, Kan? Bu. Nah, caranya gimana?
Caranya adalah bisa lewat Pandawa. Pandawa. Pelayanan melalui WhatsApp. Oke. Nah, pelayanan melalui WhatsApp itu coba Pak Isra juga scroll. Kalau nomornya di 081 iya. 18 165 165. Oke, tak coba dulu ya. 081 18 Oke. 165 165. Oke. Itu nanti bisa merubah fastcash atau pindah fastcash ya, Bu Bisa. ya? 165 165. Oke, langsung muncul Pandawa. Jadi BPJS Pandawa. ya betul. Jadi nanti kita selangkahnya nanti bisa langsung praktek ya. Jadi sahabat salsa bisa ada yang mendengar saat ini bisa langsung praktek juga ya. Oke. Bagaimana cara mengakses Pandawa? Jadi bisa disimpan nomor Pandawa di 081 18 165 165. Simpan dengan nama Pandawa, yaitu pelayanan melalui WhatsApp. Kalau sudah tersimpan, langsung aja bisa di chat, bisa selamat pagi, selamat siang atau selamat sore di Pandawanya. Nah, nanti dari Pandawa akan menjawab secara otomatis ya. Ya, nanti ada tiga menu di Pandawa, yaitu menu administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, untuk kebutuhan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama berarti pilih administrasi. Oke. Nah, nanti setelah pilih administrasi dari Pandawa nanti akan memberikan sebuah link yang untuk diisi. Jadi sahabat salsa tidak perlu ragu dan khawatir. Link itu bukan link penipuan ya, tapi ini link resmi. Link resmi dari BPJS Kesehatan. BPJS ya, betul. BPJS Kesehatan. Nah, diklik saja link ini. Nah, nanti setelah itu sahabat salsa akan mengisi sesuai dengan kebutuhan menunya. Oke. Nah, di sini kan ada menu banyak. Nah, salah satu menunya adalah ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Betul. Diklik saja. Nah, nanti ada tiga kategori untuk pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang pertama, apakah dari peserta TNI atau Polri. Yang kedua, terdaftar lebih dari 3 bulan. Betul. Ini maksudnya adalah sahabat salsa sudah terdaftar di FKTP X itu sudah lebih dari 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, ingin pindah maka pilihannya adalah di terdaftar lebih dari 3 bulan. 3 bulan ya. Lalu ada menu juga terdaftar kurang dari 3 bulan atau pindah domisili atau pindah tugas. Maksudnya adalah sahabat salsa apabila terdaftar di FKTP-nya kurang dari 3 bulan itu bisa juga mengajukan perpindahan dengan syarat adalah salah satunya pindah domisili atau pindah tugas. Nah, nanti sesuai kebutuhan mana yang mau dipilih. Misalnya terdaftar lebih dari 3 bulan. Berarti ini salah satu syaratnya adalah swafoto. Jadi foto selfie di beserta KTP ya. Di samping KTP-nya. Betul. Itu nanti kenapa harus selfie ya? Swafoto selfie ini kenapa? Karena perpindahan vaskes ini memang haknya peserta. Jadi kita memastikan dan persetujuan peserta. Jadi kita ingin memastikan bahwa perpindahan vaskes ini memang peserta tersebut yang menginginkan terjadinya kepindahan. Jadi kita akan cocokkan. Berarti tidak ada intimidasi dari siapapun. Iya, betul. Jadi petugas Pandawa memastikan kenapa harus foto selfie. Untuk memastikan memang foto yang di KTP sama dengan foto yang dikirim. Betul. Nah, karena sejatinya memang salah satu prinsip untuk pindah fasilitas kesehatan adalah persetujuan peserta. Ya, jadi itu salah satu verifikasi dari Pandawa untuk memastikan hal tersebut. Nah, selanjutnya disiapkan saja foto kakaknya. Jadi nanti petugas Pandawa setelah peserta ya sahabat salsa mengisi link ini dan mengisi semua kebutuhan syarat-syarat untuk pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan selanjutnya akan diproses oleh petugas Pandawa. Itu mudah. Jadi, tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua juga bisa lewat mobil JKN. Oh, mobil JKN ya? Nah, coba masih sudah buka mobil JKN-nya. Harus buka juga nih. Mobil JKN. Mobil JKN. Betul. Ya, jadi di mobil JKN ini ada menu perubahan data peserta. Nah, di menu perubahan data peserta ini silakan sahabat salsa mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Menu apa, Bu? Menu perubahan data. Menu perubahan data.
Ya, menu perubahan data peserta. Di situ ada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke. Nanti silakan dipilih ini yang akan diubah. Nah, ini nanti ada notifikasi apakah perubahan fase satunya itu perubahan satu keluarga atau tidak. Nah, ini maksudnya adalah sahabat salsa bisa memilih kalau memang perubahannya di dalam satu kakak itu misalnya ada 5 orang. Betul. Mau menginginkan perubahannya langsung satu keluarga atau tidak. Misalnya yang dirubah hanya anak Satu orang. kuliah di Iya. Malang misalnya, Iya, hanya betul, itu Kak. aja yang dirubah, itu bisa. Jadi nggak usah dicentang kalau memang perubahannya tidak satu keluarga. Nah, nanti silakan diisi provinsi, kota, kabupatennya apa, lalu fasilitas kesehatannya apa yang ingin memang dipilih. Nah, sahabat salsa bisa mengecek untuk fasilitas kesehatan mana yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Itu bisa cek di mobil JKN di menu info lokasi Vaskes. Betul. Nah, di menu info lokasi Vaskes ini nanti sahabat salsa bisa cek misalnya Kamuning itu di mana ya alamatnya. Nah, bisa. Jadi bisa scroll untuk mengetahui fasilitas kesehatan tingkat pertama apa yang dipilih sesuai dengan domisilinya. Oke. Nanti kalau sudah dirasa cocok dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut, nanti bisa langsung dilakukan perubahan. Nah, nanti setelah dilakukan perubahan, simpan. Setelah simpan, maka bisa langsung cetak kartu KIS digital melalui mobil JKN. Nanti akan berubah otomatis. Ini kartunya kayak gini. Oke. Nah, langsung berubah. Namun secara sistem akan berubah tanggal 1 di bulan berikutnya di fasilitas kesehatan tersebut. Oke. Ini kan sudah lengkap juga dengan nomor telepon fasilitas kesehatan dimanapun ya. Betul. Artinya tidak rumit dan tidak sulit lah sahabat salsabila. Sudah tidak mudah sekali. Dimanapun sahabat salsabila mau, ini tinggal gunakan aplikasi mobil JKN atau ke Pandawa melalui WhatsApp ya sahabat salsabila. Dan ini jarak juga ditentukan. Ada yang 1 kilo, kalau ke Torcun ini 3 kilo. Jadi sahabat salsabila bisa memilih lah. Betul. Mana fasilitas kesehatan yang sahabat salsabila dikira enak dan dikira nyaman. Artinya ini tidak ada kekangan dari BPJS, dipersilakan dengan syarat ini harus jelas harus mengubah fasilitas kesehatan di menu JKN-nya kan. Iya betul. Kalau memang sahabat salsa menginginkan memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Betul. Oke. Dan Bu, ketika seumpama ingin kembali lagi setelah kita pindah Vaskes. Iya, betul. Nah, dan alhamdulillah kita sudah sembuh. Dan kebetulan domisili kita ini pindah ke daerah sebelumnya. Ini kalau narik bisa lagi ya, Bu ya? Apakah pindah fasilitas itu terbatas atau bisa berkali-kali, Bu? Bisa berkali-kali bahkan, tapi minimal 3 bulan. 3 bulan. Kecuali dikecualikan tidak 3 bulan adalah pindah domisili. Pindah domisili, betul. Dikecualikan hal tersebut. Oke, artinya kalau memang sudah lebih dari 3 bulan, ya dipersilakan, bisa ya. Kapanpun. Oke, itu Bu melalui digital, artinya online untuk perpindahan fasilitas kesehatan. Nah, ketika kita ingin pindah secara offline, datang ke kantor BPJS. Nanti persyaratannya itu apa saja, Bu? Persyaratannya tinggal bawa kakak saja. Kakak saja ya. KTP. Kakak atau KTP ya. Oke, nanti itu akan diberi pelayanan. Oke, dan permasalahannya begini juga, Bu. Terkadang kita sempat terlintas di pikiran ketika yang bersangkutan itu sakit. Yang jelas ketika dibawa ke sana ini akan menyulitkan atau mensusahkan orang yang sakit. Dan juga ketika harus kan ada swafoto tadi dan memegang KTP itu tidak bisa dilakukan, Bu. Jalan keluarnya atau alternatifnya itu bagaimana untuk memindah Vaskes, Bu? Artinya ke kantor BPJS sudah tidak memungkinkan karena kondisinya. Dan juga ketika mengambil foto swafoto itu kesulitan juga, Bu. Apakah ada solusi, Bu, dari BPJS, Bu? Bisa dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang ada dalam KK. Jadi ahli waris berarti ya? Salah satu anggota keluarga yang ada di dalam KK. Yang penting ada di dalam KK. Ya, oke. Itu caranya bagaimana, Bu? Apakah nanti ada pertanyaan juga dari BPJS, dari teman-teman BPJS ketika offline? Apakah harus diperiksa juga betul nama ini ada di KK? Karena ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan, Bu? Oke. Ya.
Kalau untuk hal tersebut sebenarnya kemudahannya bisa lewat mobil JKN. Betul, ya Bu. Tidak bisa melakukan Pandawa ya. Oke. Kan Pandawa harus sewa foto, tapi kan ada kendala. Itu bisa lewat mobil JKN. Nah, dan mobil JKN ini akunnya masing-masing orang. Masing-masing orang ya. Artinya gini, misalnya kalau yang melakukan pemindahan itu dalam satu kakak misalnya anaknya ya, itu bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi kan tadi itu ada menu mengubah apakah satu anggota keluarga atau yang dipilih itu bisa. Jadi misalnya yang sakit bapaknya, nah, anaknya itu punya HP Android gitu. Nah dia bisa download mobil JKN dan dia bisa memindahkan Vaskes untuk orang tuanya. Dan tadi kan bisa dipilih siapa aja yang ingin dirubah. Jadi banyak kemudahan tanpa dia datang ke BPJS Kesehatan. Tapi kalau dia terpaksa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, nanti di BPJS Kesehatan ada verifikasi. Ada verifikasi ya. Kami saat ada perubahan itu kami cocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Kalau memang identitas yang dibawa itu sesuai dengan di data Dukcapil, apakah itu memang anggota keluarganya. Artinya tidak semerta-merta fasilitas kesehatan BPJS langsung memindahkan tanpa ada verifikasi dulu ya? Ada verifikasi dulu. Oke. Apakah benar yang datang ini adalah keluarganya? Kami ada datanya. Tentunya kami minta KTP, kecocokan identitas yang dia dengan identitas yang ada di Dukcapil. Bahkan kan di Dukcapil kan ada fotonya juga. Betul. Iya, betul. Jadi kami lihat ini yang datang ini siapa. Bisa. Artinya ini untuk lebih keamanan. Iya. Oke. Itu memang sahabat Salsabila persyaratannya. Tidak mudah dan tidak rumit juga sahabat Salsabila. Yang penting sahabat Salsabila ini mempunyai aplikasi mobil JKN. Nah, untuk mendownload dan mendaftarkan mobil JKN Bu, bisa lebih dijelaskan Bu? Boleh, kalau lewat Play Store. Play Store ya, Oke. Nah, jadi di situ nanti sahabat Salsa bisa ketik menu mobil JKN, nanti akan muncul. Silakan di download. Nanti siapkan saja NIK atau nomor JKN dan ketersediaan pulsa ya tentunya. Untuk verifikasi OTP ya? Iya, betul. Untuk verifikasi OTP-nya. Pengiriman OTP untuk kesesuaian data yang telah dikirim. Dan itu Bu, nanti kalau ada tambahan di keluarga itu bisa melalui online atau harus datang ke BPJS Bu? Tidak perlu. Tidak perlu? Kalau ingin melakukan penambahan supaya terdaftar di JKN bisa lewat Pandawa atau bisa lewat mobil JKN untuk peserta mandiri. Artinya peserta yang membayar iuran sendiri setiap bulan. Itu bisa langsung melakukan penambahan. Tapi kalau untuk yang segmentasi yang lain, misalnya untuk penambahan PNS dari anggota keluarga PNS, TNI Polri gitu ya, itu bisa, atau swasta ya, itu bisa melakukan pemindahan lewat Pandawa. Siap. Dan terus Bu, ini kapan pergantian FKTP dapat dilakukan Bu? Pergantian FKTP dapat dilakukan kapan? Tentunya sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Kebutuhan berarti ya. Ya, kalau dia memang nggak ingin ganti ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita seumur hidup ada di FKTP itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan ini kan sebenarnya menjawab kebutuhan. Jadi kita semua itu pelayanan ke masyarakat, kebutuhannya masyarakat ini apa gitu. Masyarakat kebutuhannya salah satunya adalah ingin pindah Vaskes gitu ya. Nah kami menyediakan karena layanan sangat mudah buat masyarakat tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan kalau jaraknya sangat jauh ya. Atau karena kesibukan masyarakat, apalagi Gen Z sekarang. Malas lah. Begitu, kalau bisa bangun tidur melek langsung HP ya. Begitu. Jadi kalau kayak gini berarti jadi BPJS langsung terngiang. Begitu melek buka HP langsung mau ubah fasilitas kesehatan. Apa lihat mobil JKN bisa, lihat Pandawa bisa. Kapanpun bisa sahabat Salsabila untuk mengubah fasilitas kesehatan. Yang terpenting dalam catatan itu terdaftarnya sudah 3 bulan ya Bu ya. Bisa 3 bulan, bisa tidak kurang dari 3 bulan. Atas kondisi tertentu. Ada persyaratan lain ketika nggak nyampe 3 bulan? Iya tadi tuh dia pindah domisili, misalnya. Gitu ya. Pindah dari Madura ke Sulawesi. Betul ya. Nah, itu bisa. Padahal dia terdaftarnya di FKTP di Madura itu kurang 3 bulan. Saya baru sebulan ya. Maaf, misalnya ya kurang dari 3 bulan terserah itu berapa ya. Nah, itu dia bisa melakukan perpindahan ke Sulawesi karena dia memang pindah domisili, contohnya gitu. Atau pindah tugas. Ya, tugasnya di Sampang sebelumnya lalu dapat SK-nya di tempat lain ya. Itu bisa dilakukan perpindahan sebelum 3 bulan.
Oke. Di luar kondisi dua hal tersebut, di luar kondisi pindah domisili maupun pindah tugas, maka tetap 3 bulan. 3 bulan ya. Minimal 3 bulan. Ya. Nah, oke. Itu di lain ketika sahabat salsabila pindah domisili atau ada tugas di luar dengan jangka yang cukup panjang, itu bisa meskipun tidak sampai 3 bulan. Oke. Bu, ketika saya sudah pindah Vaskes, sekarang jam segini saya pindah Vaskes. Apakah setelah selesai bisa langsung kita gunakan? Apa masih nunggu waktu 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam, Bu? Ya. Pindah Vaskesnya itu akan berlaku tanggal 1 bulan berikutnya Oh, di gitu. Vaskes yang terbaru. Lalu gimana untuk berobatnya? Maka di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sebelumnya yang lama. Jadi berobat tersebut di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang lama dulu, nanti baru tanggal 1 bulan berikutnya di tempat yang baru. Artinya per tanggal 1 ya, Bu ya? Ya, per tanggal 1 di bulan berikutnya. Meskipun sahabat salsabila ini ngubah Vaskesnya di pertengahan tetap di tanggal 1 nanti. Ya, di akhir bulan tetap di tanggal 1. Ya. Oke, artinya tidak bisa semerta-merta saya daftar sekarang harus pindah. Itu karena memang sudah menjadi aturan ya. Ya, regulasinya di peraturan presiden demikian. Oke, makanya ini penting juga kan untuk masyarakat. Terkadang kan begini, wah ini BPJS kok bikin ribet kita. Padahal ini sudah saya pindah Vaskes, kenapa gak bisa langsung bisa kita memaksimalkan atau memfungsikan? Ya karena memang terbentur aturan. Memang masyarakat harus perlu tahu biar mereka kan bisa mengira-ngira, Bu. Artinya oh berarti tanggal 1 harus yang bisa kita gunakan untuk pemindahan Vaskesnya itu. Iya, semua kan memang perlu diatur. Betul, Bu. Kalau tidak diatur nanti amburadul. Amburadul, Bu. Iya, ya karena kan memang fasilitas kesehatan nanti itu juga mengklaimkan kan. Kan terbatas. Iya. Artinya yang separuh ngeklaimkan di sini di bulan ini, pas bulan ini ada klaiman lain. Nah, itu kan nanti bisa rancau juga, Bu. Oke, itu Bu, bagaimana proses perpindahan Vaskes bagi TNI Polri? Tadi kan ada kolom juga. Oh iya, benar. TNI dan Polri. Itu bahkan ada di kolom teratas kayaknya. Iya. Iya. Benar. Itu mungkin bisa dipaparkan atau diperjelas, Bu. Iya. Jadi memang khusus untuk TNI maupun Polri. kepolisian, untuk perpindahan Vaskesnya ini tidak seperti peserta segmen lainnya. Oke. Jadi untuk TNI sama Polri ini membutuhkan surat dari pimpinan. Dari pimpinannya ya. Jadi salah satu tambahan syaratnya gitu. Oke. Tambahan syaratnya adalah melengkapi surat dari pimpinannya untuk perpindahan Vaskes. Oke. Karena memang BPJS harus berkoordinasi dengan atasannya ya. Dengan pimpinannya. Pimpinan satuan kerjanya. Oke. Tidak semerta-merta. Iya, karena mereka sudah diatur sendiri di ketentuan regulasi Kementerian Pertahanan maupun kepolisian ya. Oke. Jadi kita juga mengikuti kaidah supaya tidak bertabrakan. Jadi memang untuk khusus TNI dan Polri ada syarat tambahannya, yaitu surat dari pimpinan. Dari pimpinan ya. Terkait untuk perpindahan fasilitas kesehatan yang pertama. Oke, Ibu, ketika masyarakat berganti fasilitas kesehatan melalui online, apakah nanti juga terdata, Bu, di kantor Ibu? Jelas ya. Jelas. Bahkan langsung berubah juga di fasilitas kesehatan pertama juga. Kami sudah terkoneksi, Pak, dengan beberapa aplikasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi begitu masyarakat mengubah secara online, langsung akan berubah secara otomatis juga di BPJS Kesehatan, di tempat kesehatan yang dituju. Sekarang sudah online, Pak, sudah bisa berubah semuanya otomatis. Rata-rata perpindahan sekarang, Bu, di Kabupaten Sampang itu apakah karena memang pindah domisili atau pindah tugas, Bu, yang banyak, Bu, kira-kira, Bu? Ya, kalau perpindahan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat sih, Pak. Jadi untuk melihat tersebut perlu melihat data ya tentunya. Iya, Tapi kalau untuk masyarakat keinginannya ini dia lebih karena faktor kenyamanan. Kenyamanan ya. Ya, sugesti juga. Iya benar, sugesti juga. Dia merasa di sini lebih cocok, jadi dia pindah. Memang
Kalau berbicara sugesti, ini sudah di luar nalar. Betul sekali. Meskipun sudah diarah, oh ini sudah spesial, ini sudah bagus, gak mau begitu. Kan Pak ya. Betul, maka cocok aja. Nah, ketika sahabat salsabila ingin berpindah vaskes itu memang ada beberapa aturan yang tidak mungkin sahabat salsabila semerta-merta berupaya tidak mengikuti aturan, karena semuanya sudah tertuang dan diatur oleh pemerintah. Artinya BPJS Kesehatan di Kabupaten Sampang ini hanya menjalankan tugas apa yang harus dikerjakan, termasuk pemindahan fasilitas vaskes. Tadi Bu Dia sudah menjelaskan bagaimana cara memindahkan fasilitas vaskes, bisa melalui online, mobil JKN di aplikasinya, dan juga via WhatsApp di Pandawa di 081 1816165165 itu sahabat salsabila. Nah, perlu digarisbawahi sahabat salsabila, ini kemudahan pindah fasilitas kesehatan ini tingkat pertama. Kalau ada yang nanya Bu, tingkat kedua atau seterusnya itu ada perbedaan juga ya Bu ya? Sedikit gambaran saja Bu. Kalau untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ini kan dari berubah terlebih dahulu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kenapa sistemnya berbeda? Karena untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ini kan pembayaran kapitasi. Kapitasi ya Bu. Ya, Oke. Kapitasi, sehingga kapitasi itu pembayarannya peserta yang terdaftar. Yang terdaftar. Sementara kalau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan bukan kapitasi, tapi lebih ke inasi bigis. Yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah. Jadi, ya. Perbedaannya kalau di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah berdasarkan kasus yang berobat. Nah, itu yang diklaimkan ke BPJS. Tidak perlu yang terdaftar, jadi sudah beda konsep pembayaran. Sementara kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah berbasis peserta yang terdaftar. Sehingga untuk itu memang harus yang terdaftar di mana ya, maka berobatlah di situ, di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kalau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ya tidak perlu terdaftar, tergantung nanti advis dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, apakah masyarakat sahabat salsa ini perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tidak. Itu adalah advis dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu. Nanti tergantung dari petunjuk dari dokter yang memeriksa di FKTP seperti itu. Jadi sahabat salsa tidak perlu mendaftar punya di di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, tidak perlu. Cukup terdaftarnya adalah di FKTP mana. Jadi nanti jelas pada saat mau berobat itu tahu arahnya, saya sudah terdaftar di puskesmas A misalnya contohnya, atau di dokter keluarga A, atau di klinik A. Jadi sudah teratur itu, sehingga pada saat mau berobat tinggal langsung aja datang ke tempat fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Lalu misalnya mungkin dia jalan-jalan kemana atau tugas, nah tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu tidak gawat darurat, itu bisa ya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tidak terdaftar. Artinya dia tidak terdaftar di tempat itu bisa maksimal 3 kali dilayani oleh fasilitas tersebut yang tidak terdaftar tersebut. Nah, lalu pada saatnya nanti ternyata sahabat salsa dalam perjalanannya kok nggak cocok ya di KTP tersebut, ingin pindah, silahkan, bisa. Nah, inilah BPJS memberikan kemudahan untuk bisa dilakukan perpindahan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan pilihan sahabat salsa. Artinya ketika sudah 3 kali menggunakan, ya mau tidak mau harus pindah vaskes nantinya. Kalau di tingkat pertama, artinya ketika kita berada di tempat yang lain, ini 3 kali sudah berobat ke fasilitas yang ada di sekitar, sementara fasilitas kesehatannya ada di luar, mau tidak mau nanti harus pindah juga ya Bu ya. Sebenarnya sahabat salsa bisa melihat sendiri sesuai kebutuhan. Betul. Contohnya mahasiswa ini ada perjalanan, kira-kira ada kebutuhan mau ke Makassar, kira-kira lama di Makassar 5 bulan. Nah, daripada ada kendala pada saat di Makassar, langsung aja ganti tempat berobatnya di Makassar. Nanti setelah 5 bulan kok ingin pindah ke ini, misalnya ke Sampang, ya udah langsung aja ganti ke Sampang. Ganti lagi ya. Kan bisa ada mobil JKN. Betul. Siap Bu. Ibu, ini ada pertanyaan dari Andi di kawasan Banyuates. Bu Dia,
BPJS kesehatan yang diterangkan tadi terkait fasilitas kesehatan, apakah itu berlaku bagi yang ikut BPJS melalui UHC katanya Bu? Iya. Mungkin ada tanggapan Bu? Ya. Terima kasih banyak Pak Andi. Andi ya. Oke. Jadi ini saya luruskan terlebih dahulu kata-kata UHC ya. Iya. UHC ini adalah sebenarnya Universal Health Coverage. Itu di mana pemerintah sudah mengcover lebih 98% penduduknya ke dalam program JKN. Oke. Nah, dalam UHC itu juga ada PNS, TNI Polri, lalu ada sektor badan usaha, dan ada dari sektor PBID atau PBIN yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang maksudnya masyarakat ini adalah yang dibiayai oleh PBID. Jadi pemerintah daerah. Masyarakat lebih gampangnya itu kalau sekarang bilang itu UHC ya. Tidak seperti demikian. Jadi saya luruskan, maksudnya UHC tadi sebenarnya dalam UHC itu kumpulan dari seberapa persentase penduduk sudah didaftarkan oleh pemerintah daerah. Artinya dalam satu kabupaten itu dari total penduduk yang ada sudah berapa persentase yang tercover oleh JKN. Oke, masuk ke BPJS kesehatan ya. Apakah minimal 98%. Nah, itu yang maksudnya UHC. Gitu. Nah, lalu di dalam UHC itu ada yang dibantu oleh pemerintah daerah. Namanya pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja segmen dari pemerintah daerah. Atau istilahnya lebih gampangnya itu PBID lah. Penerima bantuan iuran dari daerah. Maksudnya Mas Andi ini adalah ya PBID. Nah, untuk PBID sendiri, untuk ubah faskesnya memang karena faskesnya ini ya dibiayai oleh pemerintah daerah, tentunya perpindahannya hanya di wilayah Sampang saja. Iya. Jadi artinya kita memang penduduk Sampang yang ada domisili di Sampang yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Gitu kan? Nah, berarti kita perpindahannya untuk wilayah Sampang saja. Kalau misalnya kita warga Sampang, ternyata kita ada di Jakarta, udah lama, berarti udah domisili lama di Jakarta, tidak ada di Sampang. Iya. Nah, itu berarti keluar kepesertaannya dari yang dijamin oleh pemerintah daerah. Karena artinya dia sudah ini ya, tidak berdomisili. Tidak domisili ya, sudah tidak. Berarti artinya tidak ada kewajiban seharusnya tidak ada kewajiban pemerintah untuk membiayai masyarakat ini karena dia sudah tidak ada di Kabupaten Sampang. Dia sudah ada di Jakarta misalnya. Berarti kalau kondisi tersebut maka dia ubah segmennya. Jadi bukan lagi dibiayai oleh pemerintah daerah, namun dia bisa berubah segmen. Kalau pada saat misalnya di Jakarta dia bekerja, maka pemberi kerjanya akan mendaftarkan ke BPJS. Betul. Atau misalnya dia sudah TNI Polri dan sebagainya, maka dia daftarnya dari TNI Polri. Atau dia ingin segmen yang lain, misalnya peserta mandiri, maka dia bisa membayar iuran sendiri setiap bulan. Nanti fasilitas kesehatannya bisa diganti di domisnya dia yang terbaru di Jakarta. Ya, contohnya kayak gitu. Memang untuk yang dibantu pemerintah daerah ini memang terbatas untuk pindah faskesnya. Hanya di wilayah Sampang saja. Tapi gini Bu, ketika memang tetap masuk di UHC, seketika itu dia perjalanan ke melancong ke Jakarta, dia hanya jalan-jalan. Nah, sakit di sana, bisa kan, masih bisa untuk ngeklaimkan di sana? Bisa. Jadi kalau bukan kode darurat, dia bisa berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu masih bisa ya? Ya masih bisa. Tapi kalau memang dia domisilinya dikatakan dia akan lama di sana, berarti kan sudah tidak di Sampang. Berarti kan memang dia sejogjanya pindah segmen. Iya, bukan lagi bantuan pemerintah daerah. Berarti sudah terbatas ya? Khusus. Karena kita ada perjanjian klausul tersendiri dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah ini kan yang membiayai, masyarakatnya, dan nanti ada perjanjian tersendiri dengan BPJS Kesehatan. Jadi memang khusus untuk yang dibiayai adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Sampang dan penduduk Sampang. Jadi nggak bisa juga misalnya penduduk dia sudah jadi penduduk Jakarta mau dibiayai oleh Sampang, ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Tapi kalau untuk segmen yang selain pemerintah daerah itu bebas.
Artinya memang sahabat Salsabila, ketika sahabat Salsabila berdomisili di Kabupaten Sampang, seketika itu ada keperluan ke Jakarta dan sakit di Jakarta, itu masih bisa berobat. Namun ketika sahabat Salsabila ini akan lama di Jakarta, ini bisa jadi tidak akan mendapatkan fasilitas kesehatan karena sudah dianggap pindah domisili dari Kabupaten Sampang ya Bu ya. Khusus yang penerima bantuan. Iya, dari UHC yang namanya UHC. Karena kan gini, saya pernah juga bertemu dengan pasien atau pemanfaat UHC itu di pusat kesehatan. Saya tanya, pakai apa? Pakai UHC. Pakai BPJS? Enggak, saya pakai UHC. Berarti kan masih ada juga beberapa masyarakat yang nggak paham kalau UHC itu sudah tercover di BPJS kan gitu lah Bu. Ya, itu adalah sebuah istilah. Iya. Oke, berarti dengan begitu memang warga Kabupaten Sampang ini kemungkinan besar sudah terdaftar di mobil JKN ya Bu ya. Artinya bisa mengakses mobil JKN ya Bu. Bisa. Oke, nanti kita coba buat minta sedikit video untuk Ibu bagaimana caranya untuk mendaftar mobil JKN atau pindah biar kita juga up di beberapa media sosial kita. Boleh. Artinya buat tutorial lah untuk masyarakat Kabupaten Sampang. Karena sepertinya banyak yang belum bisa memahami dengan pas itu bagaimana nanti cara mendaftarnya. Saya aja kan gini, kemarin saya kan sempat gak bisa masuk mobil JKN karena paspornya lupa gitu. Duh, males yang mau ke Bangkalan ini. Kadang-kadang kan begitu masyarakat Bu. Kalau sempat ada yang nanya ke saya juga, untuk pindah Vaskes itu bagaimana? Setahu saya kan harusnya ketika belum punya mobil JKN harus datang ke BPJS kan gitu loh. Dulu sebelum ya. Bapak tadi lupa pinnya masuk ke mobil JKN. Iya. Lupa pin loh Pak di bawahnya itu. Oh gitu ya Bu ya. Ada menu lupa pin, tinggal klik aja lupa pin. Ya kebetulan alhamdulillahnya saya punya teman dari BPJS gitu. Oke. Itu mungkin sahabat Salsabila, kemudahan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang kita bahas dengan Ibu Dia selaku Kepala BPJS Kabupaten Sampang. Memang keterbatasan waktu kita ini menjadi mau tidak mau lah sahabat Salsabila. Tapi jangan kecil hati sahabat Salsabila. Kita nanti akan memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat terkait apa yang kita bicarakan. Kita coba nanti rangkum. Kita coba akan up di media sosial kita. Artinya masyarakat yang kelewatan dengan apa yang kita bicarakan hari ini bisa kembali mengakses di media sosial kita. Bagaimana cara nanti masuk ke mobil JKN atau pindah fasilitas kesehatan itu demi kemudahan beberapa peserta BPJS Kesehatan ketika ingin berpindah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan tanda kutip ini tingkat pertama kan Bu ya? Iya. Oke. Dan terima kasih. Mungkin yang terakhir bagi Ibu ada saran atau masukan kepada pengguna BPJS terkait fasilitas kesehatan atau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya. Oke, silakan Ibu. Ya, sahabat Salsa dimanapun berada, jadi untuk tidak perlu khawatir, risau dan sebagainya untuk melakukan pindah Vaskes, terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi banyak sekali kemudahan yang telah diberikan oleh BPJS Kesehatan, silakan digunakan dan diketahui ya, persetujuan oleh kita ya. Misalnya kita harus tahu kita tuh fasilitas kesehatan tingkat pertamanya itu di mana, kita harus wajib tahu. Nah, nanti sahabat Salsa bisa mengakses di Pandawa untuk menu info peserta, bisa tahu saya tuh terdaftar di mana, sehingga sahabat Salsa bisa lebih aware lagi terhadap kesehatannya. Karena ini ibaratkan kita itu seperti jaga-jaga payung ya. Iya betul. Memang saat ini kita tidak mungkin, pada saat sehat kita tidak menggunakan terlalu aware dengan kita punya kartu KIS dan sebagainya, keberadaan KIS kita JKN. Tapi pada saat sakit nanti kita akan bingung. Iya. Saya itu dulu
mau berobat kemana ini saya. Betul. Nah, jadi sebaiknya sedia payung sebelum hujan. Jadi Ya. sahabat Salsa bisa memastikan di mana saya terdaftar fasilitas tingkat pertama. Bisa dicek di mobil CKN, di info peserta, atau bisa cek juga di Pandawa di menu informasi. Jadi di situ nanti sahabat Salsa bisa mengetahui saya terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana. Kalau dirasa memang tidak cocok di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftarnya, silahkan dilakukan perpindahan. Perpindahan sesuai dengan kebutuhan sahabat Salsa mau berobatnya di mana. Dengan kemudahan bisa lewat Pandawa, bisa lewat mobil CKN, atau mau datang langsung ke kantor BPJS kita di Samsul Arifin di Kota Sampang ya. Mungkin ada yang lain, Bu? Cukup ya. Itu mungkin sama Salsabila rangkuman dari Ibu Dia selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sampang terkait ini kemudahan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau ada yang bilang sulit untuk pindah, maka sahabat Salsabila nanti tinggal mengakses langsung di nomor Pandawa melalui WhatsApp di 08118165 atau mengakses mobil JKN. Itu sahabat Salsabila nanti langsung sudah tinggal pilih menu apa yang diinginkan oleh sahabat Salsabila. Fasilitas kesehatan untuk pindah sudah ada di sana, tinggal mengisi. Dan juga ketika sahabat Salsabila masih belum bisa mengakses atau masih ada kendala urgent, bisa langsung datang ke kantor BPJS Kabupaten Sampang yang terletak di Jalan Samsul Arifin atau di dekat Samsat Sampang. Sahabat Salsabila bisa merubah fasilitas kesehatan di 3 item itu, baik melalui WhatsApp Pandawa, JKN, atau offline datang langsung ke kantor BPJS Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan Ibu apa yang kita kasihkan kepada masyarakat terutama sahabat Salsabila ini bisa dipahami dan dimengerti untuk keberadaan fasilitas kesehatan, karena untuk jaga-jaga takut ketika ada berada di tempat yang lain kita sakit, fasilitas kesehatan ini sangat pindahnya ini sangat dibutuhkan. Dalam tanda kutip harus sahabat Salsabila ingat perpindahan tidak bisa langsung terjadi karena masih menunggu pada tanggal 1 atau awal bulan. Sahabat Salsabila pindah sekarang di tanggal 5 itu nanti bisa menggunakan pindah fasilitasnya pada tanggal 1 yang akan datang. Dan itu perlu dicatat sahabat Salsabila, bukan berarti untuk meribet BPJS ini ribet kok gak bisa langsung pindah, karena memang aturan ya Bu ya, tidak bisa BPJS Kabupaten Sampang ini langsung pindah sendiri, nggak bisa juga karena sudah aturan di peraturan kesehatan seperti itu. Oke sahabat Salsabila, terima kasih sudah stay di Salsabila 9,1 Salsabila FM radionya orang Madura dengan Kepala BPJS Kabupaten Sampang ada Ibu Dia Susanti yang berkenan hadir memberikan pencerahan terkait fasilitas atau kemudahan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Sampang. Alhamdulillah sudah bisa hadir dan memberikan materi yang penting untuk sahabat Salsabila. Saya sering bertugas sahabat Salsabila, terima kasih semuanya, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.